Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Makifatur Rahman dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 7 kelas B. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal untuk mengajukan UAS di mata kuliah Agama dan Gender yang diampu oleh Ibu Ninghana. Judul jurnal yang akan saya review adalah Etika dan Hukum Perceraian serta Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditulis oleh Adi Rianto. Untuk tujuan dari jurnal ini adalah mengetahui peraturan-peraturan apa saja yang akan diterapkan di kalangan pegawai negeri sipil mengenai perceraian dan untuk mengetahui penyebab terjadinya perceraian di kalangan pegawai negeri sipil. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau akidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil dan pembahasan. Peraturan poligami berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur bahwa jika seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristri lebih dari satu jika a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. C. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain hal-hal di atas, suami dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk beristri lebih satu orang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. B. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. C. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan istri-istrinya tidak diperlukan jika istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila ada kabar dan istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapatkan penilaian dari hakim pengadilan. Jadi secara umum, jika suami ingin berpoligami harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah persetujuan istri. Tetapi bagi PNS ada peraturan khusus yang mengatur mengenai poligami. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah salah satu upaya hukum negara untuk mengatur perkawinan dan perceraian bagi PNS. Izin untuk mengajukan perceraian selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan dalam perceraian dalam perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 juga harus mengajukan permohonan izin tertulis kepada jabatan atasan sesuai hierarkinya. Pejabat pemberi izin yang dimaksud adalah gubernur dan wakilnya, atau bupati atau wali kota atau wakilnya, atau pejabat lain yang ditentukan undang-undang dalam memperoleh ikatan perkawinan itu diperlakukan adanya rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri secara timbal balik. Wigood mengatakan bahwa cinta tetap penting dalam pembentukan perkawinan. Perasaan cinta dapat dipengaruhi dalam struktur sosial. Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara (ASN) secara tetap oleh pejabat terpembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, demikian yang disebut dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ketentuan khusus yang mengatur tentang izin perkawinan PNS untuk beristri lebih dari satu poligami terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, khususnya dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang berbunyi: 1. Pegawai negeri sipil pria akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
Dua, pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Ketiga, permintaan izin sebagaimana yang disebut dalam ayat 1 diajukan secara tertulis. Nomor 4, dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus dicantumkan alasan yang lengkap mendasari izin untuk beristri lebih dari seorang. Inti dari arti penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Menurut pasal 15 ayat 1 pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, PNS yang tidak melaporkan perkawinannya yang kedua, ketiga, atau keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan atau tidak memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat untuk beristri lebih dari seorang, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tersebut sudah dicabut. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kedudukan PNS tersebut menunjukkan bahwa PNS merupakan tulang punggung bangsa dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, serta melaksanakan birokrasi untuk melayani masyarakat. Kedudukan strategis ini diperlukan adanya PNS yang profesional. Hukuman disiplin berat itu terdapat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, termasuk juga bulanan samping pensiun, pegawai bank milik negara, pegawai badan milik negara, pegawai bank milik daerah, pegawai badan usaha milik daerah, dan kepala desa, perangkat desa, serta petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Dengan mengabaikan laporan ketika sudah menikah lagi, itu menyalahi arti dari profesi itu sendiri, yaitu profesi merupakan struktur pengertian yang di dalamnya mencakup beberapa butir, yaitu profesi pada hakikatnya berupa jenis tugas, pekerjaan, jabatan, dan ada pula yang mengatakan bahwa occupation area of activity. Adapun faktor beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Yang pertama adalah lama usia perkawinan. Lama usia pernikahan yang dijalani juga menentukan kedekatan dan pemahaman karakter pada masing-masing pasangannya. Jadi semakin lama usia perkawinan, maka semakin banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan perceraian tersebut. Karena menimbang sudah lamanya mereka menjalin hubungan berkeluarga dan dampaknya pada anak. Tapi sepertinya tidak pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena banyak pasangan suami istri yang sudah lama menikah tetap saja memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahan yang sudah lama mereka jalani. Yang kedua adalah pendapatan. Pendapatan merupakan aspek terpenting dalam menunjang kehidupan berumah tangga dan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan di dalam keluarga tersebut, baik untuk kepentingan rumah tangga sehari-hari maupun pendidikan anak yang semakin lama semakin meningkat, juga biaya yang diperlukan, sehingga menuntut seseorang agar mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Gaji merupakan pembayaran finansial kepada pegawai sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan sebagai motivasi atas segala pelaksanaan kegiatan waktu yang akan datang. Kerjasama suami dan istri di dalam rumah tangga sangatlah penting, sesuai dengan penelitian yang diambil oleh penulis, di mana responden dalam penelitian ini adalah seorang guru SD. PNS yang memiliki gaji tetap dari pemerintah yang ditentukan oleh golongan. Jumlah anak berpengaruh terhadap kebutuhan material yang dikeluarkan untuk pendidikan dan kebutuhan yang lainnya.
Kebutuhan ini tentu menjadi beban bagi seorang janda yang tinggal sendiri sebagai seorang janda yang tidak memiliki kepala keluarga sebagai penumpang hidup mereka, sehingga kebutuhan tersebut harus mereka penuhi sendiri dengan terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan anaknya. Yang ketiga adalah masalah ekonomi. Dalam penelitian ini sangat jelas bahwa istri memiliki pekerjaan yang mapan dengan menyandang sebagai PNS, dan tidak sedikit suami yang memiliki penghasilan di bawah penghasilan istri. Membuat istri tidak terlalu menggantungkan masalah ekonomi keluarganya terhadap suami, sehingga dominasi suami terhadap istri secara ekonomi melemah. Hal ini membuat seorang wanita merasa tidak selamanya seorang istri berada di bawah. Mereka juga ingin diperlakukan sebagaimana seorang yang memberikan andil dalam keluarganya dan menentukan nasibnya. Apalagi penghasilan istri yang lebih tinggi dibandingkan oleh suaminya. Kepemerintahan yang baik atau good governance menunjukkan suatu proses di mana masyarakat dapat mengatur ekonominya. Intuisi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Yang keempat, kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga pada zaman sekarang ini tidak lagi jarang kita dengar karena semakin banyaknya tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang melukai anggota keluarganya yang lain. Karena banyak faktor paling banyak faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi. Karena kedua faktor tersebut sangat erat kaitannya. Karena itu, dalam dunia kerja harus ada yang memotivasi agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Secara harfiah, motivasi bisa dimaknai sebagai aktivitas psikologis yang mendorong seseorang sangat antusias dan tidak mudah putus asa. Yang kelima adalah perselingkuhan. Kasus perceraian yang ditemukan karena kesibukan suami yang lebih sering berada di luar rumah dibandingkan di rumah, sehingga intensitas pertemuan mereka yang jarang, belum lagi pengaruh dari lingkungan mereka kerja. Hal ini membuat hubungan dalam suami istri menjadi renggang dan kurang mendapat kesempatan untuk memelihara keharmonisan dalam rumah tangga. Yang keenam adalah campur tangan keluarga besar atau orang tua. Campur tangan orang tua sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga seorang anak yang telah memiliki keluarga baru. Ikut campur orang tua biasanya lebih jelas karena pasangan suami istri yang baru menikah tinggal bersama dengan orang tuanya, seperti yang dikemukakan oleh K. Triadi berikut ini. 1. Budaya adalah patriarki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior. Pemahaman keliru tentang ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuannya. Yang ketiga, perilaku anak laki-laki yang hidup bersama ayah suka memukul biasanya akan meniru perilaku ayahnya. Faktor kekerasan dalam rumah tangga memang tidak bisa ditolerir, dan banyak kasus perceraian karena kekerasan rumah tangga yang umumnya dilakukan oleh seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Artikel yang sudah saya bahas tadi, saya setuju dengan apa yang pemerintah lakukan terhadap pegawai negeri sipil untuk mencegah terjadinya berpoligami, karena di sana untuk melindungi perempuan dari ketidakadilan seorang laki-laki yang ingin berpoligami, walaupun tujuannya adalah melakukan sunnah, tapi saya rasa itu tidak bisa menjadikan alasan kuat untuk berpoligami, karena selain untuk melakukan sunnah, namun di sana juga terdapat syarat-syarat yang harus dilakukan oleh suami untuk berpoligami, yaitu adalahnya rasa keadilan yang tinggi jika ingin berpoligami. Namun yang saya lihat, yang saya amati untuk perilaku saat ini, perilaku manusia saat ini sulit untuk adil, apalagi khususnya bagi laki-laki yang ingin berpoligami. Saya rasa itu cukup sulit, bahkan Nabi Muhammad SAW pun beliau
ada beberapa kasus yang membuat istrinya marah terhadap Nabi, sehingga saya rasa dari kisah tersebut juga, atau peristiwa ketika istri Nabi yang lain marah terhadap Nabi karena terlalu dekat dengan salah satu istrinya, itu menandakan bahwa kita sebagai umatnya pun saya rasa sangat jauh, bahkan susah untuk berlaku adil, apalagi untuk para laki-laki yang ingin berpoligami. Saya tidak setuju. Di situ juga untuk melindungi perempuan dari ketidakadilan. Mungkin cukup sekian dari review jurnal yang saya lakukan kali ini. Mohon maaf bila memiliki kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, karena di sini saya masih dalam belajar. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, khususnya juga bagi saya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.